Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita edisi 26 Oktober tahun 2021. Puji Tuhan, kita boleh ada di hari yang baru dan mari kita sambut berkat Tuhan di hari ini, mengawali semua berkat-berkat Tuhan yang akan kita terima sepanjang hari ini melalui renungan pagi. Dan judul renungan kita untuk hari ini yaitu pembawa damai akan disebut anak-anak Allah. Pembawa damai akan disebut anak-anak Allah. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu yang indah, nyata dalam hidup kami. Bahkan berkat-Mu yang ajaib yang kami boleh rasakan dari waktu ke waktu hingga pada saat ini. Kami bersyukur pula untuk berkat yang hendak kami terima dan akan dimulai dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Kosongkan hati dan pikiran kami, dan biarlah pekabaran firman-Mu diisi dalam jiwa raga kami, dan kami dapat menghidupkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita 26 Oktober 2021 dengan judul Pembawa Damai akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kristus adalah pangeran kedamaian, dan itu adalah misinya untuk memulihkan ke bumi dan surga kedamaian yang telah dilanggar oleh dosa. Dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Siapapun yang berkenan untuk meninggalkan dosa dan membuka hatinya untuk kasih Kristus menjadi bagian dari kedamaian surgawi ini. Tidak ada dasar perdamaian selain ini. Rahmat Kristus diterima ke dalam hati, menundukkan permusuhan. Itu menghilangkan perselisihan dan mengisi jiwa dengan kasih. Dia yang berdamai dengan Tuhan dan sesamanya tidak bisa dibuat sengsara. Iri hati tidak akan ada di hatinya. Dengan jahat, dugaan jahat, dan lain-lain sebagainya yang bersifat jahat tidak akan menemukan ruang di sana. Kebencian tidak bisa muncul di sana. Hati yang selaras dengan Tuhan adalah bagian dari kedamaian surga dan akan menyebarkan pengaruh yang diberkati di sekelilingnya. Roh perdamaian akan tinggal seperti embun di hati yang telah dan bermasalah dengan perselisihan dunia. Kristus dan para pengikutnya dikirim ke dunia dengan pekabaran perdamaian. Siapapun dengan pengaruh yang menenangkan, yang memancar dari kehidupan suci akan mengungkapkan kasih Kristus kepada siapapun. Melalui kata-kata atau tindakan akan memimpin orang lain untuk meninggalkan dosa dan menyerahkan hatinya kepada Allah adalah pembawa damai. Dan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Roh pendamai adalah bukti hubungan mereka dengan surga. Rasa manis Kristus ada di sekeliling mereka. Keharuman hidup, keindahan karakter mengungkapkan kepada dunia fakta bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Orang-orang mengetahui bahwa mereka telah bersama Yesus. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti derus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia.
Jadi saudara, menjadi pembawa damai sangat penting. Sangat penting bahwa kita adalah pantulan kasih Allah. Seorang yang suka berdamai dengan orang lain adalah membuktikan bahwa dia memiliki hubungan yang damai, hubungan yang dekat dengan Yesus. Jadi kuncinya adalah kalau kita menjadi damai di dunia ini, pendamai bagi banyak orang di dunia ini, kita harus memiliki hubungan dengan Yesus, hubungan yang dekat dengan Yesus. Kiranya pekabaran pagi hari ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita. Marilah kita menjadi pembawa damai di mana saja kita berada. Orang yang suka membawa damai, saudara, kalau dia meninggal, maka orang akan merasa sangat kehilangan. Tapi kalau orang yang biasa bikin ribut di kompleks, di mana saja dia berada, dan ketika dia meninggal, orang pasti akan berkata, biar saja. Tidak ada penting dia dalam kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya saudara, mari kita menjadi pembawa damai di mana saja kita berada. Tuhan berkati pekabaran pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami hari ini, seterusnya sampai Maranatha. Pimpin kami sepanjang hari ini, semua tugas tanggung jawab kami hendak serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kekurangan dosa kami Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.